Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfredus Palingongo, NPM 23412011 PM. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Jadi baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bersama adalah studi kelayakan bisnis merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi-potensi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana bisnis atau proyek bisnis. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan guna membantu pengambilan keputusan. Apakah suatu bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak? Studi kelayakan bisnis biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pasar teknis, keuangan, organisasi, legal, dan risiko. Hasil dari studi kelayakan bisnis dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah sebuah bisnis layak untuk diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan. Jadi baik, sekarang kita akan masuk ke tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa di dalam tahap studi pendahuluan ini melibatkan yang namanya identifikasi gagasan bisnis dan pemahaman awal tentang pasar, persaingan, serta peluang yang ada. Jadi baik, yang kedua ialah analisis pasar. Analisis pasar melibatkan penelitian mendalam tentang pasar yang dituju, termasuk tentang ukuran pasar, tren, kebutuhan konsumen, serta perilaku pesaing. Yang ketiga adalah analisis teknis. Analisis teknis lebih berfokus pada aspek teknis bisnis, seperti lokasi, teknologi, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, serta proses produksi atau penyediaan pelayanan. Yang berikutnya adalah analisis keuangan. Analisis keuangan lebih ke mengevaluasi finansial bisnis, termasuk proyek pendapatan, biaya operasional, investasi awal, dan estimasi laba bersih. Yang berikutnya adalah analisis organisasi manajemen. Untuk analisis berikutnya lebih banyak membahas tentang struktur organisasi yang dibutuhkan, peran dan tanggung jawab staf, serta strategi manajemen yang akan diterapkan. Jadi baik, masuk pada tahap berikutnya, yaitu adalah analisis legal dan regulasi. Pada analisis berikut ini lebih ke menelaah aspek hukum dan regulasi yang relevan dengan bisnis, termasuk perizinan, peraturan lingkungan, dan persyaratan lainnya. Jadi baik, yang berikutnya lagi adalah risiko. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada tahap analisis risiko ini, dia lebih ke mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis, serta menyusun strategi mitigasi risiko yang sesuai. Yang berikutnya adalah ringkasan dan kesimpulan. Mungkin ini adalah tahap terakhir. Tahap terakhir ini dia lebih memfokuskan diri pada tahap yang terakhir. Misalnya membuat kesimpulan atas analisis kelayakan bisnis dan menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi, setelah kita menyelesaikan tahapan-tahapan yang seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, laporan kelayakan bisnis dapat disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang potensi keberhasilan bisnis tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.